Oke, sekarang kita akan membahas tentang elektrolisis, di mana soalnya ini adalah pada elektrolisis CdSO4 menggunakan elektroda karbon terbentuklah endapan Cd sebanyak 2 gram. Cd itu atom relatifnya 112 pada katode. Pertanyaannya adalah volume oksigen pada keadaan STP yang dihasilkan pada anode adalah berapa? Jadi ini kalau kita lihat reaksinya adalah, kita tulis di sini dulu deh ya reaksinya. CdSO4 kalau terelektrolisis ya menjadi Cd2+ ditambah SO4 2- ya. Lalu di sini dibilang dengan elektroda karbon ya, ini karbon C atau karbon terbentuk endapan Cd. Nah, pada katode ini yang jadi katodanya, ini katode, sedangkan ini adalah anodenya. Ya. Jadi katode lambangnya adalah K, katodenya adalah Cd2+ karena terjadi reaksi reduksi ditambah 2 elektron akan menjadi Cd. Ya. Endapan Cd nih sebanyak 2 gram, berarti di sini akan terbentuk ya, terbentuk Cd dengan massa, ini kita tutup dulu, massanya adalah 2 gram. Terus atom relatif Cd adalah 112. Pertanyaannya adalah volume oksigen pada keadaan STP yang dihasilkan pada anode. Oke, ini kita atasin sebentar. Oke ya. Jadi pada saat di sini katode, maka di sini kita tulis lagi reaksi anodenya A. Karena SO4 2- itu kuat ya, termasuk ke dalam asam sisa oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Jadi di sini adalah reaksinya 2H2O, ini geser sedikit ya, akan menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini adalah reaksi di anode karena sulfat, asam sulfat termasuk asam sisa oksi, maka dia kuat sehingga yang teroksidasi adalah air ya. Ini reaksinya. Pertanyaannya adalah berapa volume oksigen di sini nih? Pertanyaannya ini, volume oksigennya dalam keadaan STP berapa? Ya. Sekarang dari katode ini bisa kita cari di sini, kita mau cari mol. Mol yang terbentuk adalah massa, kita bagi dengan atom relatifnya 2, kalau kita bagi dengan 112 dapatnya adalah jadi 0, kita bulatin aja jadi 0,02 mol ya. 0,02 mol. Lalu karena yang ditanya adalah volume O2, maka di sini reaksi katode sama anode akan sama di elektronnya. Kalau ini kita pindah, ini kan kalau Cd itu 1, koefisiennya 1 0,02 mol, maka kalau 2 elektron ini kan koefisiennya 1, di sini 2, kalau 2 berarti 2 kalinya. Berarti untuk mol elektronnya adalah di sini 2 kali 0,02. Ya, 2 koefisien ini 1, jadi 2/1 itu 2 dikali 0,02. Jadi mol elektronnya adalah 0,04 mol. Oke, karena di sini di katode dapat 2 mol elektronnya adalah 0,04 mol. Nanti mol elektron di katode dan di anode sama dengan cara kita setarakan dulu elektronnya. Ini kan elektronnya 4 di sini, sedangkan di sini 2, nanti di sini kita kali 2. Jadi di sini biar sama elektronnya ya, ini kita kali 1. Jadi di sini CD-nya kan kita kali 2. Jadi di sini 2, di sini jadi 4, di sini jadi 2. 4 mol ini langsung sama kan sama ini, 4 mol elektron di katode sama juga 4 mol elektron di anode. Berarti di sini molnya otomatis sudah sama nih, sama-sama 0,4. Ini kita geser dulu deh. Ya, ini sama nih. Jadi di sini udah dapat molnya 0,04 mol ya, karena mol elektron itu di katode dan di anode akan sama ya. Nah, setelah itu baru kita balik ke pertanyaannya adalah volume O2.
Untuk volume O2 dalam keadaan standar itu rumusnya mol O2-nya dikali dengan 22,4 ya. Untuk keadaan STP maka dikali dengan 22,4. Sekarang mol O2 kita cari ya. Kita cari dulu mol O2-nya karena di sini perbandingan koefisiennya 1, sedangkan mol yang diketahui adalah mol elektron 4, maka molnya adalah 1 yang ditanya dibagi mol yang diketahui. Koefisien mol yang diketahui dibagi 4 dikali dengan mol yang diketahui 0,04 gitu ya. Ini geser dulu sebentar. Oke, ini agak ke atas sedikit. Dikali dengan 22,4. Ini tinggal dicoret ke sini jadi 0,01 ya. 0,01 dikali 22,4 nanti dapat 12, berarti 0,224 liter satuannya ya. Ini agak susah nulisnya sebentar. Oke, jadi 0,224 liter ya. Ini jawabannya. Jadi volume O2 yang dihasilkan dalam keadaan standar adalah 0,22. Jadi volume O2 yang dihasilkan adalah 0,2 ya. Kalau di sini kan dia cuma 1 desimal. Jadi jawabannya adalah yang ini nih, yang tadi 0,224. Jadi kita buletin jadi 0,2. Oke, jadi yang cocok adalah jawabannya yang A. Gitu ya. Oke. Ya.